Anies Baswedan, integritas dan kompetensi harus jadi kunci pemerintahan. Kabur ke Cina makin mudah? Xi Jinping berlakukan inisiatif baru bagi tenaga kerja asing. Trump kecewa berat gagal dapat Nobel Perdamaian, Gedung Putih tuding komite tak netral. Hai, sahabat politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Anies menyoroti bahwa penempatan jabatan publik saat ini lebih didasarkan pada koneksi daripada kompetensi, yang menurutnya menghambat kemajuan Indonesia. Ia menekankan pentingnya integritas sebagai kunci dalam sistem politik agar kebijakan yang adil dan sederhana bisa terwujud, terutama dari para pemimpin sebagai panutan bangsa. Anies saat menjadi pembicara kunci alias keynote speaker dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 8 Oktober 2025, lalu menyoroti Kabinet Prabowo. Dia mengatakan, jabatan publik saat ini diberikan kepada seseorang dengan mempertimbangkan koneksi, alih-alih kompetensi. Dia pun menekankan Indonesia tidak akan bisa maju apabila jabatan publik diberikan kepada orang yang tidak berkompetensi. Dia menegaskan, integritas harus menjadi kunci dalam sistem politik. Menurut dia, kebijakan yang mengedepankan rasa keadilan akan muncul seiring integritas yang dikedepankan. China meluncurkan program visa khusus untuk menarik talenta global di bidang sains dan teknologi, termasuk WNI, sebagai bagian dari upaya memperkuat posisinya dalam persaingan global melawan AS. Program ini mempermudah proses imigrasi bagi yang memenuhi syarat, berbeda dengan kebijakan AS yang baru-baru ini menaikkan biaya visa kerja, sehingga menyulitkan talenta asing. Kabur ke Cina makin mudah? Xi Jinping berlakukan inisiatif baru bagi tenaga kerja asing. Warga negara Indonesia, WNI, yang ingin mencari peluang kerja di luar negeri kini bisa memanfaatkan inisiatif baru dari pemerintahan Xi Jinping. Pada Rabu, 1 Oktober 2025, Cina resmi memperkenalkan program visa khusus yang ditujukan untuk menarik talenta global di bidang sains dan teknologi agar mau bekerja di negeri tirai bambu. Menurut laporan AFP, langkah ini menjadi bagian dari strategi Cina untuk memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam sektor sains dan teknologi, sekaligus menantang dominasi Amerika Serikat. Langkah yang sudah diumumkan sejak Agustus 2025 ini, berbanding terbalik dengan kebijakan Amerika baru-baru ini. Saat itu, Presiden Amerika Donald Trump justru menetapkan biaya visa kerja super mahal pada bulan lalu, sehingga menyulitkan talenta global untuk mencari kerja di Amerika. Program visa K terbaru Cina secara signifikan mempermudah proses imigrasi bagi yang memenuhi syarat, menurut laporan media pemerintah. Gedung Putih mengecam keputusan Komite Nobel Norwegia yang tidak menganugerahi Nobel Perdamaian 2025 kepada Donald Trump, menyebutnya lebih politis daripada cinta damai. Trump dikenal atas perannya dalam gencatan senjata di Gaza dan sejumlah kesepakatan internasional. Namun, Nobel Perdamaian tahun ini diberikan kepada Maria Corina Machado, pemimpin oposisi Venezuela yang berjuang melawan rezim otoriter dan kini hidup dalam pelarian. Gedung Putih mengecam keras keputusan Komite Nobel Norwegia yang tidak memberikan Nobel Perdamaian 2025 kepada Donald Trump. Juru bicara Stephen Cheung menyebut keputusan itu lebih politis daripada cinta damai.
Katanya, Presiden Trump akan terus membuat kesepakatan damai dan menyelamatkan nyawa. Trump selama ini memang berharap bisa memenangkan Nobel atas perannya dalam gencatan senjata di Gaza dan sejumlah kesepakatan internasional. Tapi, Nobel kali ini jatuh ke tangan Maria Corina Machado, pemimpin oposisi Venezuela, yang dipuji karena berjuang melawan rezim otoriter dan memperjuangkan demokrasi. Machado bahkan kini hidup dalam pelarian setelah dilarang ikut pemilu dan diburu pemerintah Nicolas Maduro. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarno Putri Presiden ke-5 Republik Indonesia.